Wah, ini wedangnya masih senan ini. Bukan ya, itu bensin. Ya. Dilihat apa yang terjadi di sini. Nah, ini mesti kerja sama tim ini. Ini berat. Kalau tangannya ndak nyanda, dia patokannya sama garisnya ini. Kan kadang-kadang tempatnya sempit, ya. Ya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Halo YouTuber, nah ini kita akan bikin giveaway lagi ya, yang kedua, dan masih hadiahnya topi Michelin. Dan kita masih akan pakai cara lama karena kemarin ada yang ngasih saran pakai comment picker. Saya udah coba, ternyata canggih ya, dia bisa ngambil komennya, namanya, tapi ternyata kita harus cari itu nama itu di dalam komen. Jadi agak susah untuk kami untuk nyariin satu-satu. Kalau komennya lebih dari 100 itu udah pusing. Jadi kita sementara pakai cara yang konvensional, old school punya ya. Kita kocok-kocok lagi nih. Ini ada 99 nomor, jadi Anda mesti cepet-cepetan ngisinya link di deskripsinya ya. Oke, kali ini kita akan lihat, wah nomor besar kali ini, 82. Nomor 82. Ya, kita akan cek di sini, siapa ini, berarti di sini nomornya 83, kolomnya, bentar. Nomor 82 itu Ahmad Aditya ya, di Jalan Putri bla 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 bla, Tangerang, Cibodas, Banten. Oke, terima kasih Mas Ahmad, nanti tunggu aja kontak dari kami ya, ditunggu kiriman topinya. Buat teman-teman yang udah menang, nanti foto ya, lalu posting di medsos kalian masing-masing, tag ke kami supaya teman-teman yang lain tuh tahu bahwa ini hadiah pasti dikirim dan sudah sampai di tangan kalian. Terima kasih. Halo teman-teman. Nah, karena kali ini baru sepi, maka kegiatan di garasi maupun bis-bis kan banyak yang berhenti. Saya akan ajak Anda untuk melihat apa sih kegiatan di garasi ya, mungkin ngelihat bagian mesin atau ngelihat bagian lain-lain. Oke, yuk ikut kita. Nah, ini kondisi di garasi kita saat ini masih cukup sepi, jadi kita main-main ke tempat mesin ya. Kita lihat-lihat baru ngerjain apa sih ini teman-teman di mesin. Selamat sore. Wah, ya ini baru ngerjain apa ini Pak? Ini baru nyekur. Nyekur ya. Nah, nyekur itu nyekur klep. Nah, ini ada di ini cylinder head. Ini bagian cylinder head ya. Jadi kita ini nanti ada, ini kan harusnya kebalik gini posisinya di atas mesin. Nah, ini nanti katup-katup yang ngisi udara sama ya udara aja kalau di diesel. Dia ini klep masuk atau keluar yang ini? Ini keluar. Exhaust. Exhaust. Ayo. Exhaust atau Ini exhaust, inlet? ini in. Ini in. Dua in. Ini Oke, berarti klepnya ini kalau yang besar, dua ini untuk in, masuknya udara. Nah, karena di diesel dia nggak ada businya. Ini nozzle-nya. Nozzle-nya yang ini ya? ya, Itu lubang nozzle. Jadi nanti udaranya masuk, dikompres, setelah panas, nozzle-nya akan nyemprot bahan bakar, dia kebakar. Nah, terus dibuangnya lewat yang ini. Nah, sekarang kita ini ngeliat proses nyengkurnya ini. Ini Mas siapa, Mas? Isnan. Nah, ini sama Mas Isnan kita. Nih, ya kan? Prosesnya ini nyekur klep supaya nggak bocor, supaya ini katupnya ini kalau misalkan bocor, udaranya kan ngerembes lewat sini, maka silindernya kayak ndak apa? Kompresinya bocor, tenaganya ndak ada ya? Ya. Biasanya kalau gitu ya. Nah, ini itu dikasih apa itu? Ini pasta grinding. Pasta grinding namanya. Ini ada dua pastanya toh? Ya. Nah, aku biar ya tahu nyekur ya.
Ini masih yang kasar atau yang halus? Ini halus, Pak. Ini sudah yang halus. Nah, Berarti ini sudah proses yang kedua. Ya toh. Biasanya kita nyekur kalau pas ganti ganti seating klepnya toh. Ganti ininya toh. Kemarin kan habis ganti. Ya, ini berarti ganti. Ini tak copot satu ya. Oke, situ nyekur aja enggak apa, Mas? siap. Nah, ini kadang-kadang aus harus diganti. Kenapa? Karena kalau sudah tidak cocok sama ininya, ya, ini yang kayak payungnya ini. Nah, ini udah aus, udah cekung, ya kan? Atau ada kebocoran, maka harus diganti. Nah, setelah diganti, dia disekor lagi supaya rapat lagi. Kan. Nah, sepan lah bahasane nganu, gitu. Nah, nyekurnya ini bukan sembarangan. Nyekur ini harus searah, gitu. Nggak boleh grek gitu kanan kiri muternya nggak boleh. Jadi dia harus satu arah, makanya diangkat-angkat. Saat dia tangannya wis nganu terus diangkat. Loh kok tak pateni malan. Nah, ini nyekur ini ngerti ini sudah cukup atau enggak? Gimana Mas Isnan? Ini dilihat dari lingkaran ini, Pak. Nah, gimana coba jelaskan. Ini kalau udah bersihnya udah rata, ya. Oke. Nanti Loh kalau kita enggak, cek. ada yang belum diskor enggak? Coba contohnya gimana? Nah, yang silinder sana belum diskor ini. Coba kita lihat. Nah, ini dulu, Pak. Nah, ini contoh yang belum disekor ya. Ini masih bersih. Oh, malah apik banget loh. Baru ini. Ini baru soalnya. Ya kan? Nah, kalau yang sudah disekor, Udah diskor, ini sudah. Sudah. Coba lihat. udah Nah, ada garisnya. oh, tapi kok baret ya? Itu Ini garis emang ukurannya. garis. Oh, garis sekurannya. Kan baret itu separuh yang sepan sama ininya. Oh, oke. Berarti ini yang asli, yang sudah disekor, ini malah harusnya ada garisnya. Saiki fokusnya. Harus ada garisnya. Ini garisnya ada di sini nih. Waduh, kok angel loh garis ya. Ini aja, Pak. Ini nih. Ini garisnya ada di sini. Ini ada kayak garis melingkar. Nah, kalau baru ini masih kinclong. Ya toh? Ini bedanya. Nah, sekarang ini kembaliin sih. Nah, terus ini ngertinya gimana kalau sekurannya ini? Nah, garisnya ini didapat dari sentuhannya ini loh. Ini juga ada garisnya. Nah, caranya ngerti nyekurnya sudah rapat atau belum gimana? Nah, gimana Mas Isnan caranya? Nanti itu, Pak, dites. Dites. Kalau udah lingkarannya udah Rata? rata itu nanti dites. Oh, ngetesnya pakai apa? Kalau saya pakai bensin. Nah, coba dipraktekin ngetes yang ini. Wah, ini wedange Mas Isnan ini. Bukan ya, itu bensin. Ya. Dilihat apa yang terjadi di sini. Kalau ngerebus berarti bocor. Yes. Kalau ininya rembes, artinya klepnya bocor. Ini Anda lihat ya, ini ndak masuk itu airnya. Makanya dia melebar-melebar ke samping-sampingnya sini. Ya. Tapi kalau dikasih rembes, nah ini sekarang kita cek. Yang ini kan belum diskor, masih baru. Ya toh? Kita lihat kalau misalkan dikasih bensin gimana? Sing ini ya. Ya. Nah, langsung habis ini bensinnya, gitu. Nek masuk ke sini, ini langsung habis. Itu. Artinya apa? Ini rembes. Ini bisa kita lihat di sini nih. Ini saat dibuka. Nah, ini bawahnya basah semua nih, ya kan? Itu ada cairannya masuk nih, kan gilap-gilap di sini. Itu. Jadi ini proses skor klep ya. Salah satu bagian penting ini dari ngerakit mesin bis. Kalau sepeda motor nyekurnya paling cuma 2, ya kan? Kalau silindernya udah DOHC, nyekurnya 4. Ini kalau bis ada 4 kali
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 silinder. Jadi bisa dipastikan Mas Isnan ini orang yang sabar. Karena nggak boleh pakai bur. Ya Mas? Boleh Pak, tapi harus pakai selang. Oh, nek bur? Pakai selang, disambung selang. Hah? Ini buat fleksibel. Oke. Kalau langsung di klepnya bisa miring bisa. Oh, bahayanya bisa miring gitu ya. Kalau misalkan langsung di klepnya ya. Jadi burnya itu nggak boleh langsung template di klepnya. Ya kan, harus ada perantara selangnya lagi. Oke, kalau dulu saya pakainya malah kayak klep yang panah itu terus di atasnya. Oh, itu malah bagus. Hah? Yang di atas ini tuh. Betul. Malah bagus itu Pak. Oh, gitu. Alatnya kan gitu yang di atas gitu. Betul. Oke. Ya wes gitu. Oke, nanti kita lihat bagian lain. Oke, terima kasih Mas Isnan. Sampai ketemu. Oke, nah kemarin habis dari skur klep, kita kali ini akan melihat pemasangan silinder headnya. Tapi ini ganti punyanya Mercy, jangan Hino terus kan, bosen nanti gitu. Nah ini kita lihat, ini silinder kop Mercy yang sudah diskur, sudah siap dipasang. Ini punyanya 1525. Nah ini sudah diskur. Nah yang unik di sini klepnya cuma 3 ini. Yang 2 ini buat in. Ya, jadi bisa dilihat bentar, ini agak kurang terang. Di sini, ini cuma 3 ini. 1, 2, 3. Ya, di sini ini lubangnya untuk nozzle-nya. Nah, di atasnya sini ini kemarin sudah ini yang diskur toh, klep-klepnya ini lalu dipasangi pir. Jadi nanti dia akan ditekan untuk buka sama ada pelatuknya. Itu yang nanti di setel lagi, ya. Nah, karena ini punyanya Mercy, ini udah nggak pakai bospom. Pakainya seperti ini. Kalau dulu bospom itu kan satu alat untuk ngisi 6 silinder. Nah, sekarang pompanya ini juga belum yang common rail. Jadi artinya teknologi ini kayak perpindahan antara yang bospom ke common rail, ya. Kalau common rail itu makanya dibilang common 1. Jadi untuk 6 silinder dia juga ada kayak langsung 1. Nah, ininya nancep di tiap silindernya masing-masing. Kalau yang ini beda. Nah, permisi. Ini ada Pak Darmaji, Pak Yadi, sama Pak Waluyo namanya. Nah, ini tempatnya ada di sini. Sorry. Ini masang. Ini namanya berarti apa ya? Jet pump. Nah, jet pump ini. Namanya sekarang jet pump. Jadi ini dipasang di tiap-tiap silinder ini. Dan ini ada nomornya ya, ada urutannya ya. Karena Mercy itu sudah pakai komputer. Jadi ini kalau kebalik masang, silinder 1 dipasang di silinder 6, itu nggak mau nyala. Karena nggak masuk datanya. Jadi dia bacanya salah, ini rusak dibacanya gitu. Dulu kami pernah ngeset nggak bisa nyala, mesinnya ternyata kebalik. Ya. Jadi nanti silinder head itu ditaruh di sini, klepnya itu ngarah ke bawah untuk buka tutup udara masuk, ya kan, sama keluar. Nah, terus yang pir-pir tadi itu ada di atasnya. Itu, nanti kita lihat waktu ini ditangkep ke ya. Oke, ini kita mulai angkat yuk. Kita mau masukkan silinder headnya. Nah, ini mesti kerja sama tim ini. Ini berat.
Oke, nah ini udah masuk pada posisi. Ambil oli mas. Itu tinggal bos, belum masih bau deh. Enteng. Lanjut ya. Nah ini untuk masukin juga dikasih oli-oli supaya lebih ringan masuknya. Dan seperti bisa dilihat ini, di sini ada cat-cat biru. Ini ada catnya biru, ya kan? Nah ini untuk menandakan bahwa baut itu sudah dicek kekencangannya. Jadi kita melakukannya seperti standar dealer ya. Setelah dikencengi, diukur pakai momen, lalu diwarnai bautnya. Caranya untuk ngencengin silinder head ini juga ada tekniknya. Jadi nggak boleh cuma dikencengi rata ke sana sama ke sini, nggak boleh. Ini dipasang dulu semua, lalu dia akan dikencengi dari baut paling tengah, muter, melebar semakin keluar, ya sampai terakhir baut yang di sisi luar sini. Jadi kalau misalkan ini rata silinder headnya, kalau dikencengi dari pinggir, dia kalau ada sisa melengkung dia akan melengkung seperti ini. Ekstrimnya seperti itu. Tapi kalau dikencengi dari pinggir tengah, dia akan besinya tertekan seperti ini, lalu merata gini, dan ini akan rata, ya. Jadi semua ada tekniknya. Wah, ini juga kenapa kok montir-montir itu nggak bisa, kalau badannya gemuk itu agak susah jadi mekanik gitu. Soalnya nggak bisa berobosan sama ini terus kejepit di sini. Nek saya jelas nggak bisa. Nah, belum ini kayak Pak Yadi harus lincah masuk ke dalam situ gitu. Nah ini kita akan mulai kencengin. Ini belum pakai momen ya? Belum. Nah, ini kita nyetel momennya dulu. Ini ada ukurannya. Ukurannya ada di sini ya? Iya. Ini kita akan setel ke 10 kilo. 10 kilo. Nah, ini 10 sini. Angkanya di sini. Oke, ini udah di angka 10. Oke. Nah, sekarang kita akan kencengin itu baut-baut silinder headnya. Ini cara kerjanya kunci momen seperti ini. Nah, saat dia sudah mencapai kekuatannya, itu tidak bisa lebih. Nah, kayak ada cetek-ceteknya. Jadi kita tidak akan sampai bautnya mulur lah istilahnya. Ya. Nah, ini saya dilihat ini Pak Waluyo ngencenginya dari dalam ke arah luar, harus seimbang kanan kiri. Mosok ini baut silinder head cuma 10 kilo. Nah, nanti kita lihat, nggak cuma 10 kilo. Dari dulu Mercy itu selalu pakai kayak derajat. Nah, ini 10 kilo. Terus nanti akan dikencengi lagi 90 derajat kali 2. Jadi 90 derajat 2 kali. Kenapa kok nggak langsung 180 derajat? Ya itu nanti, itu juga ada tekniknya kayak yang tadi itu. Jadi dia ngencengi, setelah ini akan dikencengi dulu 90 derajat. Sama dari tengah keluar lagi.
Lalu 90 derajat yang kedua juga dari tengah keluar. Itu untuk memastikan tadi ya. Nah, ini terakhir ngecek cuma pengecekan aja. Jadi dia urutannya cuma digituin karena untuk ngecek aja. Oke. Garis pakai kapur. Nah, ini yang dilakukan Pak Yadi sekarang garisi pakai kapur. Ini digaris supaya kelihatan nanti kalau 90 derajat garisnya akan jadi tegak ke arahnya kita ini. Rodo grogi ya di syuting ya. Awaknya miring. Nah. Di sini kita minta cukup presisi ya, karena kerjaan mesin ini vital. Apalagi ini kan udah computerized. Jadi mesin ini seolah-olah sudah merasakan, oh ini kompresinya udah turun atau apa, dia bisa baca. Nah, ini kita udah mulai siap mau pakai kunci sok yang stangnya ditambahin panjang supaya ringan. Artinya ini bukan enteng-entengan, ini berat ini. Kalau yang Prima dulu langsung ya, berapa kilo? 18 kilo. Kalau yang OH Prima seri 366 dulu 18 kilo plus 90 derajat aja. 18 kilo. Tok. Ya. Oh. Cuma 3 kali panjangan. Oke, ini dilihat ya. Dia dari situ 90 derajat. Nah, kalau tangannya ndak nyandak, dia patokannya sama garisnya ini. Kan kadang-kadang tempatnya sempit, ya. Ya. Oh, ini memang ngencenginya setengah-setengah gitu. Ya. Ini kan biar rata semua bareng. Oh. Ini kan kalau langsung banyak pemain ini tempatnya enak juga nggak berani. Ya. Ini kan panas bautnya. Ya. Harus jeda waktu. Oke. Ini kurang sidik tadi, wis. Ini kan sama Wis, gini semua. itu wis. Nah, Tidak sana. lagi. Ya, ini sama. Tanggal sini. Nih. Ya. Ini baru 45 derajat lah. Ya. Ini kita ratakan dulu 45 derajat supaya bautnya nggak terlalu panas, karena kalau pas ini kan dia kayak meregang gitu kan, yang ujung sana belum. Yes, ujung sebelah sana ya belum. Ini tengah lagi. Nah, Ini agak hilang ini. ya. Oke. Oke, sekarang ini Sekarang kita pakai pipa ini karena sudah lebih berat. Aduh. Ini nanti masih tambah 90 lagi. iya.
Oh, bisa dilihat ini beratnya seperti apa itu tekanannya. Nah, ini bisa kita lihat, ini sudah 90 derajat semua. Ini bekasnya hilang, tapi sudah, ya kan? Ini sudah, semua sudah 90 derajat. Nah, ini kita stop dulu untuk memberi dia kesempatan untuk, tadi kan sudah muai, ya kan? Jadi, diberi kesempatan diam dulu, terus nanti baru diukur 90 derajat lagi ya, putar lagi ya. Nah, setelah itu baru itu dianggap selesai dan siap untuk dikerjakan. Oke, terima kasih Pak Haryadi sama Pak Waluyo. Ya. Nanti ketemu lagi di video berikutnya. Oke, thank you teman-teman.